Hai, namaku Chris. Umurku 22 tahun. Apakah kamu mencintai dirimu? Aku enggak. Aku hidup di keranjang laundry. Kamu pikir aku gila? Well, ini bukanlah hal teraneh dalam kisahku. Aku tidaklah mirip dengan manusia, tapi justru malah seperti hewan yang tidak dikenal. Mari aku beritahu penjelasannya. Meskipun kamu akan terheran-heran mendengarnya. Aku tinggal bersama orang tuaku. Mereka sangat sempurna dan sangat bertalenta. Namun, itu sangat berbeda denganku. Aku sangat-sangat jelek. Mereka pun tidak paham. Lalu, mereka meninggalkanku begitu saja setelah menyadari bahwa aku menyerupai monster. Mereka sangat tidak menyukaiku bahkan hanya dengan melihatku. Dan nantinya, kamu akan menyadarinya. Ibuku adalah seorang artis. Ya, lebih tepatnya artis yang sangat hebat. Hingga aku dikunci dalam rumahnya selamanya. Ibuku memiliki kesempatan untuk bisa menjadi terkenal. Tapi, semua karirnya hancur ketika aku lahir. Ayahku seorang komposer, tapi kehidupannya juga berliku-liku. Mereka bertemu di sebuah pesta secara tidak sengaja, dan aku pun lahir tanpa direncanakan. Aku baru saja mau naik karirnya, namun ayah sangat artistik dan belum siap untuk memiliki keluarga. Tapi walaupun begitu, aku lahir di dunia ini. Dan mulai saat itu, kehidupan terasa penuh duka cita. Saat aku berusia 6 bulan, sesuatu yang aneh terjadi dalam tubuhku. Ketika orang tuaku sedang bekerja, aku akan berteriak sangat keras, sangat aktif di malam hari. Kulitku membiru. Ibuku juga melihat tubuhku tertekuk. Aku juga merasa ketakutan. Aku tidak bisa membayangkan mimpi buruk apa yang aku lalui saat itu. Kemudian, dokter memberi diagnosis yang sangat menyeramkan. Tubuhku berhenti bertumbuh. Tulangku menjadi bengkok. Jari kaki bahkan sampai tangan. Dan aku berhenti meninggi. Hanyalah kepalaku yang secara fisik akan berkembang. Itu akan terjadi normal karena otakku berjalan lancar. Kamu pasti nggak paham apa arti ini semua. Aku nggak mau menghabiskan waktu untuk menjelaskan. Tapi ya, baiklah. Lebih baik kamu melihat ini untuk sekali saja. Ya, inilah aku di usiaku yang ke-22 tahun. Rumahku adalah keranjang laundry. Aku akan menjelaskan kepadamu sedikit tentang ini. Tapi untuk sekarang, mari kembali ke orang tuaku. Ibu dan ayahku tentu kaget mendengar ini. Mereka mencoba untuk mengobatiku karena tidak mempercayai bahwa aku bisa terus tumbuh. Bahkan, sudah puluhan dokter tapi situasi ini tidak berubah. Mereka semua angkat tangan. Bahkan, tubuhku sudah disuntik dari atas sampai bawah. Bahkan mereka sudah mencoba berbagai macam cara tapi nggak bisa membuatku kembali normal. Aku pun benar-benar serupa seperti monster. Ibu dan ayahku juga sering mengambil fotoku untuk mengamati semua perubahan kecil yang terjadi pada tubuhku. Mereka tidak pernah berhenti untuk mengirimkannya kepada dokter. Ibu harus berhenti bekerja untuk mengurusku sepanjang waktu. Lalu, sebuah keajaiban terjadi. Tangan kananku pun mulai bisa untuk tumbuh dan berkembang sedikit demi sedikit di lengan pergelangan tangan. Tapi ini hanyalah satu kesempatan. Sedangkan yang lainnya tidaklah berkembang. Usiaku pun terus bertambah. Namun, aku layaknya manusia dalam tubuh siput di dalam rumah orang tuaku. Bahkan, mereka pun tidak pernah memiliki rencana untuk memilikiku. Aku ditinggalkan. Tapi mungkin aku memang ditakdirkan untuk mengubah kehidupan mereka. Teman-teman mereka memiliki anak yang normal. Mereka berlarian, bermain ke sana kemari, sedangkan aku hanya bisa terbaring di lengan ibuku. Aku tidak bisa mendapatkan kesempatan itu. Itu sangat menyedihkan. Aku juga selalu tidak mendapatkan semangat. Bahkan semua orang selalu menghinaku. Aku sangat yakin bahwa semua orang menganggapku jelek, meski mereka hanya membatin. Dengan tetap berada dalam kondisi buruk seperti ini, aku mendapatkan sesuatu yang penting. Dari tahun ke tahun, harapanku untuk bisa berubah kini menghilang. Aku benar-benar berhenti tumbuh kecuali hanya kepalaku yang tumbuh normal. Dan tubuhku semuanya terus menjadi buruk. Bahkan ketika aku berusia 6 tahun, aku tidak lagi bisa tidur berbaring di kasur. Semuanya terasa sangat sakit. Orang tuaku mencarikan tempat yang tepat buatku. Tapi tidak ada satupun yang bisa membantu. Ibu pun mencari cara dengan mengambil keranjang laundry lalu menumpuk di dalam sana. Dan akhirnya aku merasa baikan. Hingga sekarang apapun yang telah kita lakukan dan menggunakan keranjang laundry adalah opsi terbaik. Aku sudah tinggal di keranjang ini selama 16 tahun. Menyeramkan bukan? Tubuhku juga memberikan tangan kanan yang berfungsi.
Meskipun ini terlihat kecil, tapi ini berkembang sempurna. Bahkan, aku juga bisa mengetik di laptop. Bahkan, aku bisa menjelaskan sebuah program atau menggunakan video. Dan suatu ketika aku pernah mengunjungi situs perjodohan. Sekarang, aku sangat menyesal telah berkunjung ke laman itu. Aku sangat baik dalam percakapan. Apa itu? Apapun itu, jujur ya, aku sangat gak mau ketemu sama orang. Itu semua terjadi ketika aku memotret wajahku. Untuk lebih terlihat bagus, aku meminta ibuku memotretku. Aku sangat suka wajahku, tanpa tubuhku. Aku terlihat sangat imut. Aku mulai mencari dengan siapa aku berjodoh. Aku mulai mencari dengan siapa aku cocok. Baru saja aku mendaftar di situs perjodohan, dan segera aku langsung mendapatkan notifikasi. Ada seseorang mengirim pesan. Dia berusia 23 tahun. Namanya John. Dia sangat imut. Awalnya, aku merasa takut pada pesan ini. Tapi kemudian, aku berusaha untuk memberanikan diriku. Tapi aku tidak pernah mengira akan kejutan yang menungguku. Kita saling mengirim pesan satu sama lain. Dia bekerja di rumah, mengelola sebuah akun website, juga sangat menyukai musik dan film klasik. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk saling chatting. Dan aku mengirimkannya pesan suara karena tanganku tidak bisa mengetik dengan cepat. Dan dia bilang, aku sungguh memiliki suara yang bagus. Karena ini aku sangat senang. Tapi kemudian itu terjadi. Aku tidak memberitahu orang tuaku. Mereka bisa mengira bahwa aku sudah gila. Aku sangat senang dan bahagia. Tapi kemudian John membuat diskusi yang cukup serius padaku. Dan dia memintaku untuk mengobrol via video call. Bayangkan, aku yakin bahwa dia sedang mengharapkan sesuatu. Dia pasti menduga sesuatu. Dia juga mengecek bahwa apakah aku itu normal atau tidak. Dan beberapa menit setelah itu pun terjadi. Tidak ada yang peduli tentang hatiku. Hal yang paling penting adalah tubuh yang indah. Aku berhenti berkomunikasi dengan John dan memutuskan untuk tidak akan pernah mengobrol lagi. Dan kejadian dahsyat lainnya terjadi pada hidupku. Aku sebelumnya sudah bilang bahwa ibuku telah membuang semua karirnya hanya untuk mengurusku. Tapi karena aku membutuhkan uang untuk pengobatan, maka dia bekerja. Ayahku pun tidak cukup bisa membiayai hidupku. Dia juga jarang pulang. Dan sejujurnya aku hampir tidak pernah melihat ayahku. Dan ibuku pun mulai membuka kelas klasik di rumah. Tidak ada murid yang boleh melihatku. Dan diam-diam aku menyimak semua materi pelajaran yang diberikan. Dia adalah guru yang sempurna. Dan dia sangat bertalenta. Bagaimana bisa aku merusak kehidupannya? Di saat aku sendirian, aku selalu bernyanyi di keranjang laundryku bersamaan ketika les musik dimulai. Ini adalah hobi favoritku. Seperti yang kamu sudah ketahui, aku tidak memiliki teman terutama setelah aku berpisah dengan John. Aku juga sering menonton channel kisah-kisah seperti ini. Aku bahkan sering hampir menangis. Rasanya sungguh tidak ada orang yang mau menerimaku. Mereka pasti lebih memilih orang dengan fisik sempurna. Tubuhku adalah kutukan bagiku dan bagi orang tuaku. Aku bahkan pernah berpikir untuk melakukan hal terburuk yang membuat hidupku berputar-putar 360 derajat. Ketika ibuku sedang memberikan materi pelajaran, muridnya lari ke ruanganku, ke kamar mandi. Dia sama sekali nggak tahu tentang aku dan dia pun baru 10 tahun. Dia pun datang mendekatiku dan melihatku sangat antusias. Dia menyibak kain yang menutupi tubuhku dan kemudian berteriak. Ibuku datang ke ruanganku tapi itu sudah terlambat. Anak itu sungguh ketakutan dan menceritakan kepada orang tuanya tentang aku. Ibu memiliki masalah karena ini. Tentu semua orang merasa simpati terhadap ibuku. Tapi tidak ada lagi orang yang mau mengkursuskan anaknya pada ibuku. Sungguh memalukan. Ibuku mulai kehilangan satu demi satu muridnya. Sesuatu hal yang berbeda terjadi pada ibu. Pernah di suatu sore, setelah aku bertanya sesuatu, ibu mulai bermain lagu favoritku dengan piano dan dia mulai menyanyikan lagu. Aku juga ikutan bernyanyi. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku bernyanyi dengan orang-orang yang sedang tampil. Ibuku terkagum. Aku bernyanyi dengan sangat baik. Dia pun mendengarkan suaraku. Kursus yang selama ini aku ikuti membuahkan hasil. Ibu bilang padaku kalau aku adalah murid terbaik yang pernah dia miliki. Dia bilang, aku harus menunjukkan gerakan ini pada dunia. Dan aku harus menjadi diriku dan jangan bersembunyi dari pandangan yang lain. Setelah mendengar ibuku bilang seperti itu, aku langsung mengumpulkan keberanian untuk memberitahu John yang sebenarnya. Sebetulnya aku sangat merindukan John dan sangat ingin menjadi temannya.
Tapi reaksi John mengejutkanku. Ternyata John juga adalah seorang disabilitas. Dia hidup di atas kursi roda. Tubuhnya juga tidak berkembang dengan baik. Itulah kenapa dia tidak pernah meminta aku untuk saling video call. Dia pun meminta untuk video call untuk mengetahui bagaimana reaksiku melihatnya. Dia memberiku kekuatan. Mungkin ini saatnya aku harus terbuka pada dunia. Ibu bilang semuanya terjadi sangat baik. Meskipun aku tidak akan pernah melupakan teriakan anak itu, aku adalah orang aneh. Adakah orang yang masih mau menyukaiku? Aku mengirimkan pesan ke channel favoritku supaya kalian bisa memberikan saran padaku. Ibu juga menyarankan untuk membuat video menyanyi dan membagikannya di YouTube. Dan John juga membantuku untuk membuat website. Tapi aku pun memiliki perasaan bahwa pasti tidak akan ada yang mau melihat ataupun menonton penampilanku. Bagaimana menurutmu? Bisakah kamu memberikanku saran? Aku pasti akan membaca semua saranmu. Jangan lupa like video dan subscribe channel favoritku. Ini adalah yang terbaik bagiku.